cari Eda. Ya, tetapi di dalam Bible Anda manusia dirampas sampai Eda belum baca ya Bilangan 31-35. Perempuan yang belum pernah dengan laki-laki sebanyak 32.000 perempuan, setengahnya upeti bagi Tuhan. Pertanyaan saya, untuk apa itu Eda 32 yang 16.000 perempuan perawan? Nggak pernah aku mendalami Alkitab, nggak pernah mendalami. Oh, pantasan. Eda nggak paham mendalami. Nggak pernah. Kali ini mendalami Bible sehingga kami ini akhirnya memutuskan masuk Islam Eda. Karena sudah tidak benar yang seperti itu Eda. Masa diajarkan kita untuk menumpas Eda, membunuh hewan Eda. Di dalam Islam hewan ternak tidak boleh dibunuh Eda. Bahkan rumah ibadah pun tidak boleh dirusak Eda. Kalau Anda mengatakan bom-bom gereja Eda, itu bukan ajaran Islam, itu adalah oknum. Tetapi pertanyaan saya, mengumpulkan 32.000 perempuan yang masih perawan, tujuannya untuk apa? Hah? Apa itu? Kalau di ajaran kami, tanya dulu itu sama Ito Casing. Bentar Ito Casing. Tanya dulu sama Ito Casing. Ito Casing itu masih perawan apa enggak? Kalau enggak perawan lagi bacakan Bilangan 31-17-18. Ya. Di ajaran kami itu ada kasih. Di ajaran kami itu ada perempuan yang belum pernah kasih, kasih lemah lembut, pasti hati, pasti memaafkan. Kasih emang bisa mengusir penjajah. Eda? Kasih. Bagaimana Eda? Kira-kira yang 14.000 perempuan yang masih perawan mau diapain Eda? Udah malu aja nyapilin banyak di series TV yang Islam masuk Kristen. Kenapa? Masa Al-Quran nggak ada terjemahannya? Setelah tahu langsung kualat. Enggak, kau ini berbicara sama orang yang mantan Kristen loh. Buktinya mana orang Islam masuk Kristen? Banyak. Kau ini datanya di mana? Sementara kau ini sebentar, kau ini kan berbicara sama mantan Kristen. Kau ini berbicara sama mantan Kristen, ini buktinya. Ini buktinya. Udah malu kami dari Kristen. Dengar. Udah malu kau berbicara sama mantan Kristen. Yang malu tuh kau di mana buktinya ada orang Islam masuk Kristen? Banyak lah, tengok di TikTok. Bodoh kali kenapa kau nengok? Bodoh kali. Nggak gini aja Sal. Gini aja Sal. Oke lah, kita anggap bener lah. Kita anggap benar lah yang dibilang Ito Casing ini. Banyak orang Islam itu masuk ke Kristen. Jadi memang benar itu. Banyak orang lebih memilih menyembah Tuhan nggak bercelana. Ya. Hah? Itu waktu dia salib setelah dia. Banyak orang itu. Enggak yang kutanyakan. Ketika aku nggak tanya kebangkitan. Ketika dia disalib, ketika dia dalam kondisi disalib, dia berbaju sama bercelana enggak? Itu nggak masalah sama kami. Oke, nggak masalah. Kita bikin analogi ya. Kita bikin analogi toh, biar kita buktikan dia kalau nggak masalah. Coba dengan Ito Casing. Kalau suamimu telanjang, cuman pakai kolor, berdiri di pinggir jalan, kau malu nggak? Malu aku kenapa? Malu nggak? Nggak malu. Nggak malu. Bohong dia bang baru. Itu buktinya kau nggak berakal. Apa ini sembilan? Itu biar enggak, coba kamu buka bajumu di sini. Ini dah botol. Loh, katanya enggak malu. Di mana buktinya? Gini loh, sampai nge-like loh 47 minta naik ini siapa ini? Sampai nge-like apa itu? Ya aku tadi terpental gara-gara buka itu. Gara-gara buka itu 47 tuh sampai nge-like aku. Terpental tadi keluar. Moderator dihapus dulu lah moderator. Oke, gini aja coba Vince ini Islam apa Kristen? Vince? Ya, selamat siang. Teman-teman, tetep layar teman-teman ya. Teman-teman. Tolong tetep layar, lo forensnya teman-teman ya. Biar jangan nge-like kita teman-teman. Ini berat kali nih. Teman-teman yang di TikTok tetep layar teman-teman. Vince, Islam Kristen Vince? Alhamdulillah saya Kristen. Gak bisa lo naik ke Gimana? Saya Kristen. Gimana alhamdulillah Kristen? Gimana tuh Eda? Masa pede kalian mengucapkan apa kalian? Asal menggunakan bahasa Islam. Kami kan Apakah orang Kristen dilarang mengucapkan alhamdulillah? Aduh, Kena nih pembatasan nih. Ganti akun Kak Nora, ganti akun jangan. Oke, saya ulangi lagi. Tengok itu orangnya naikkan nanti.
Vince, Islam Kristen Vince. Saya Kristen, Bang. Kristen. Serius Vince? Sekejap. Udah 2025 masih ada Kristen, masih ada Kristen. Iya, 2025 lah, tahun 2025 Kristen masih ada. Betul serius masih banyak mayoritas di dunia, Bang. Bentar ya. Mana tahu aku salah dengar nih. Ku tegaskan lagi. Vincent, kamu Islam apa Kristen? Kristen. Bener ya? Nggak mimpi Bang Farouk. Ku pikir udah punah mimpi. loh Vincent. Ku pikir Kristen udah punah. Oke gini Vincent, kita mau berdiskusi sesuai tema. Dinda Vincent. Ya. Oke. Kita sama-sama tahu ya polemik yang terjadi atau konsili yang terjadi antara Edis dengan Bom. Di mana Edis mengatakan penyaliban itu adalah karya iblis. Sementara Bom mengatakan penyaliban itu adalah karya Bapa. Kalau si Vincent selaku Kristen, Anda lebih condong ke siapa? Anda lebih condong kepada siapa? Pernyataan Edis yang mengatakan penyaliban itu karya iblis atau pernyataan Bom yang menyatakan penyaliban itu karya Bapa? Iya, saya tidak mengikuti tentang apa yang dibicarakan Edis dengan TV, tetap Edis TV dengan Pak Bom. Tapi mungkin saya langsung aja menanggapin temanya ya. Saya tidak nyimak pembicaraan Edis TV dan Bom, Bang. Ya, menurut Anda sekarang saya tanya, penyaliban Yesus di kayu salib itu keinginan siapa? A. Iblis, B. Bapa, atau Anda memiliki pendapat yang lain? Iya, jadi salib karya iblis Otempuna itu saya bisa menanggapi bahwa tema ini bertentangan dengan apa yang dipercayai oleh orang Kristen pada umumnya. Orang Kristen mempercayai bahwa salib itu adalah kasih sebagai tanda kasih dari Allah Bapa. Di atas. Tanda kasih daripada Allah Bapa sehingga Diam dulu, Inces nih diam dulu. Iya, jangan dipotong dulu. Ulangin lagi, Vincent. Jangan dipotong dulu, Casing. Ya udah. Biar dia bernarasi dulu. ya, Jangan dipotong dulu. Biar jelas narasinya didengarkan gitu loh. Ya lanjut lagi Dinda Vincent. Terpotong tadi. Iya, salib adalah karya daripada Tuhan kami Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami orang-orang berdosa sebagai penebusan dosa salib itu, Bang. Oke. Berarti Anda mau mengatakan tidak benar Edis mengatakan salib itu karya iblis. Tidak benar juga Bom mengatakan salib itu karya Bapa. Tapi yang benar, salib itu, penyaliban itu adalah atas keinginan dari Yesus itu sendiri gitu. Nah, saya sendiri tidak pernah menyimak mengikuti apa yang dibicarakan oleh Edis TV dan Pak Bom. Ya sudah, terserah Anda tidak percaya itu. Itunya jangan Anda pikirkan gitu loh. Cuman saya naikkan ini pendapat Anda, saya tegas lagi pendapat Anda. Berarti dalam pendapat Anda, pemahaman Anda, salib penyaliban Yesus di kayu salib itu atas keinginan Yesus itu sendiri gitu. Jadi begini, salib itu adalah rencana daripada Allah yang Maha Kuasa sebelum dunia dijadikan untuk menebus manusia yang berdosa. Itu tadi bilang. Sehingga salib itu adalah karya rancangan daripada Allah Tritunggal, tetapi dijalankan oleh firman Allah yang menjadi manusia itu Yesus Kristus. Begitu, Bang. Oke, simak ya Vincent, Dinda si Vincent, coba simak ya, fokus Dinda ya. Saya tanyakan, penyaliban Yesus di kayu salib, matinya Yesus di kayu salib, itu atas keinginan siapa? A. Bapa, B. Iblis, C. Yesus, D. Handuk leher. Kenapa? Allah. Nanti kalau bikin pertanyaan dengan jawabannya. Nanti Eda sama saya saja Eda. Izinkan dulu Vincent ngomong Iya. Eda. Kalau bikin jawabannya, kami bang jawab. Sabar dulu lo Casey. Ini berarti Bang Farouk ada dua pertanyaan yang saya tangkap di dalam itu. Pertama masalah penyaliban, yang kedua masalah kematian ya. Kan? Dengar dulu Vincent, ya Allah. Ya langsung sama itu. Makanya simak pertanyaanku Dinda Vincent. Matinya Yesus di kayu salib, yang saya tanyakan matinya Yesus di kayu salib. Jangan nanya, jangan Dengar kalian dulu, jawab. Aku nggak menjawab, dengar dulu. Simak pertanyaanku ya. Matinya Yesus di kayu salib, yang saya tanyakan matinya Yesus di kayu salib ya, bukan matinya Yesus ditabrak kontainer ya. Baik, ya. Simak, Siap. matinya Yesus di kayu salib itu atas keinginan siapa? A. Iblis, B. Bapa, C. Yesus itu sendiri, D. Handuk leher. Baik. Jadi matinya Yesus di atas kayu salib itu adalah Yesus sendiri menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga.
ya. Oke, berarti atas keinginan Yesus itu sendiri ya. Iya, ketaatan dia kepada Bapa di bundir, surga. bundir dia ternyata. Ternyata dia bunuh diri ya. Nah, tidak ada bunuh diri di sana ya, tidak ada bunuh diri, tidak ada pembunuhan diri di sana. Sekarang saya tanya sama Vincent. Kita aja ketawa. Masa iya ya itu bunuh diri? Ternyata bunuh diri loh. Bunuh diri loh, Eda. Ketawa komentar dong. Eda ngomong apa, Eda? Ya, Mati jadi- aja. Oke, jadi terjawab ya itu. Konsep penyalipan itu adalah konsep bunuh diri. Oke ya? bukan bunuh Berarti diri Kak ya. Nora aku tambah catatan Kak Nora nih. Tambah catatan bunuh kemarin diri. kan antara Bapak sama Iblis, sekarang tambah ini diri sendiri gitu. Bunuh diri. Tambah Loh, catatan. bukankah tadi Bang Vincent mengatakan kehendak Yesus sendiri menyerahkan dirinya? Betul kan? Jadi gini, Enggak, kan jangan ditanya. jadi begini. Saya nggak mau jadi begini, Bang Vincent. Saya bertanya, Yesus yang menginginkan Yesus disalibkan kan Yesus sendiri, kata Bang Vincent. Tidak, tadi ditanya masalah Oh tidak? kematian. Loh, siapa yang Ditanya menginginkan masalah Yesus kematian. disalibkan? Kan itu katanya. A Bapa, Di- B, katakan A Bapa, B Iblis, C Yesus, atau D handuk leher. Abang mengatakan katanya Yesus sendiri. Dia menyerahkan nyawanya, berarti kan butir. Itu namanya Bang beda. Orang. Kenapa kalian yang nanya? Kalian yang bikin jawabannya. Jangan Pertanyaannya beda. Dia yang Tunggu, bilang, tunggu. dia bilang. Tunggu dulu. Dia bilang yang jawab. Tahu ketawanya Pertanyaannya Michael tidak dong. seperti itu. Pertanyaannya tidak seperti itu tadi. Tahu kok Eda kan? Ini ternyata. lucu. Pertanyaannya tidak seperti itu tadi. Pertanyaan seperti apa? Pertanyaannya adalah kematian Yesus di salib. Di atas salib. Iya, siapa yang menginginkan kematian Yesus? Siapa yang menginginkan penyalipan Yesus? Siapa yang menginginkan Yesus mati di kayu salib? Kan itu samanya itu Bang Vincent. Makanya Kenapa di dua beda? A Bapa, B Iblis, C Yesus, D handuk leher. Anda menjawab katanya Yesus. Yesus menyerahkan dirinya sendiri. Kan begitu? Berarti kan bunuh diri. Ya, kalau bunuh diri, bunuh Nah, diri. silakan Diskal. Aku dulu sebentar ya. Kalian Sabar lah Eda, dari tadi kau sudah kau tadi ini Dek Liska loh. Kasihan di si Liska, dari tadi udah mau ngomong. Silakan Dek, ngomonglah kau Dek. Maaf ya Ibu, kita Dia ini tanya pendapat diskusinya dia. agak sehat-sehat aja ya. Iya, yang nggak sehat itu Bang Vincent dengan Eda Casey, nggak sehat ya dia dari tadi. Kita sapa dulu, Ibu. sapa dulu itu. Ustaz Dio. Dari Ustaz Dio kita sapa awal- dulu. Assalamualaikum Ustaz Dio. Dari awal live, Dia sibuk. Ya kenapa? Liska udah bisa open cam? Oh, belum ya? nggak bisa Bu, karena followers saya belum nyampai. Oke, nggak apa-apa. Silakan Liska, apa yang mau ditanyakan? Bertanya, silakan. Ini rumah. Gini Ibu, iya Ibu, gini. Tadi kan Ibu mengatakan bahwa di awal live tadi kalau orang Kristen itu menyamakan Yesus dengan domba, berarti sama Nah, saya binatang. tidak bilang menyamakan. Kan kalian mengatakan kiaskan. Memperumpamakan atau kiasan. Iya. Benar kan Bu? Ya. Seperti itu Ibu. Saya mau menjawab, kenapa diumpamakan sebagai domba? Saya tidak tanya kenapa diumpamakan. Apakah domba itu manusia atau hewan? Itu yang saya Bentar, tanya. Bu, saya mau menjawab dulu. Bentar ya Enggak, Ibu. tunggu dulu biar enak. Apakah domba itu manusia apa hewan? Baru Anda menjelaskan kenapa dikiaskan ke situ. Ya, Dulu. kenapa dikiaskan ke situ? Ya, apakah domba itu hewan atau manusia? Iya, domba itu adalah hewan. Kenapa Binatang ya? dikiaskan? Oke, silakan. Kenapa kalian mengkiaskan Yesus kepada Ya, binatang? Silakan. kenapa dikiaskan seperti itu? Sebenarnya Alkitab itu sebenarnya bukan orang Kristen yang membuat, kan itu adalah rasul yang Ya. membuat. Ya. Rasul itu adalah agama Yahudi, Bu. Bukan. Oh, jadi artinya kan perjanjian itu. baru bukan Yahudi. Itu bahasa Iya. Yunani, Dek. Gimana sih? Bentar Ibu. Ini nggak boleh gitu. Giliran itu katanya kitab itu bukan dibuat orang Kristen. Pertanyaan saya, kalau kitab itu bukan dibuat orang Kristen, apakah kalian mengimani kitab itu? Orang Yahudi adalah bangsa Yahudi, Bu. Oke, Jemaat sekarang perjanjian pertama baru orang Kristen. Oke, Itu sekarang saya tanya. perjanjian baru. Oke, Sedangkan iya, sebentar, perjanjian Dek, lama, sebentar, anak Dek. domba itu Sebentar, sudah Dek. dikasih Iya, tahu, sabar, Dek. Dek, adikku Ibu dari tadi sayang. memotong. Sebentar adikku sayang. Yang mau kakak tanya, yang bunda cantik, bunda ibu gembala ini mau bertanya, apakah perjanjian baru menggunakan bahasa Ibrani? Iya, Kok lain? Ibu. Kok lain lagi pertanyaanmu Nora? Karena dia bilang, sebentar Bu, dulu, bentar. Eda, Saya mau sebentar. menjelaskan Makanya Eda dulu, juga Bu. kalau nggak tahu apa-apa ngomong lah. Di Gini, Bu. perjanjian baru, sama-sama lah. Dia terangkan. Perjanjian baru itu menggunakan bahasa Yunani, yang dimana orang Yahudi bukan menggunakan bahasa Yunani. Oke, Paham ya? iya, oke Bu, oke, itu Ibu lah yang bilang kayak gitu. Saya jelaskan tentang domba tadi. Bahasa Yunani. Kok
Iya, Ibu, bahasa Yunani. Oke. Kita udah lari sebenarnya bahasa Yunani. Kita ke anak domba tadi sebenarnya. Kenapa Oke, di bahasa sekarang Yunani? pertanyaan saya, kenapa Yesus kalian kiaskan kepada binatang? Silakan. Bangsa Yahudi, kita buat Nabi Abraham. Nabi Abraham, diam dulu Bu. Nabi Oke. Abraham kalau dia membuat korban bakaran, Emosi kali dia. domba Allah. Oh, iya. Dia, karena manusia itu berdosa, jadi dia itu Berarti Yesus korban bakaran? Sembahan. Ya, oke. Korban bakaran. Jangan. Diam dulu, Tuhan Yesus. Diam dulu. Tadi kan lari, enggak, sebentar, Liska, adekku sayang, adek. Tadi kan kau bilang, itu kenapa dikiaskan kepada binatang? Tadi lu bukan si Francis itu buka mutannya. Kenapa Bentar dulu, Eda. Aku bicara sama Liska loh. Eda namanya si Liska ya? Kenapa di Eda pula ngomong orang Eda potong-potong? Jangan dikasih Eda Ya, jangan tunggu dulu. Biar tidak sebentar lah dulu Edaku yang cantik. Ya cantik kalau Udah, pergi mandi. Bu. Ya Karena- sama sebentar, Dek. Tadi kan Adek Liska mengatakan Abraham itu karena Abraham pada waktu itu hendak mau menyembelih hewan bakaran, ya kan domba. Nah, apakah Yesus itu hewan bakaran? Gini Bu, oke. Oh gini. Oke. Kan saya selesai dulu menjawab, baru nanti Ibu bertanya lagi, jangan memotong ya Bu. Iya. Oke. Oke. Gini Bu, kan zaman Nabi Abraham itu mereka memberikan korban bakaran. Abraham itu nabi ya? Ya, Abraham itu nabi dong, Nabi Abraham. Oh, di mana Bapak tertulis nabi? Di mana tertulis nabi di dalam Bible kalian? Bapak Abraham itu Nabi Abraham. Ya di mana Abraham, tertulis Ishak, nabinya, dan Dek? Yakub. Adikku sayang, di mana tertulis? Di perjanjian lama, di Kejadian, Ibu, itu Nabi Abraham. Di mana ya Abraham dikatakan nabi, Dek? Kenapa sih Nggak ada, selalu Dek. Kan nggak ditanya punya nabi. sebelum aku selesai menjelaskan? Oke, silakan. Aneh banget, dari tadi aku bilang tentang anak domba, tapi lari ke Yahudi, lari ke Nabi. Aku menjelaskan tentang anak domba dulu, Ibu. Oke. Jadi Nabi Abraham ini dan kebanyakan semua orang Yahudi, kalau mereka mempersembahkan korban, itu adalah korban bakaran sebagai wujud kalau mereka itu adalah manusia berdosa. Makanya pada saat peristiwa Mesir yang ada tulah di Mesir itu, mereka itu mengoleskan darah anak domba agar anak sulung di Mesir itu tidak meninggal kena tulah itu. Tulahnya kenapa? Karena karena Raja Firaun, maaf ya, Raja Firaun pada saat itu tidak membiarkan bangsa Israel pergi ke tanah Kanaan. Itu jadi anak domba ini adalah simbol persembahan dan penghapusan dosa kepada Tuhan sebelum Tuhan Yesus. Terus, kenapa Tuhan Yesus itu disalibkan? Karena pada kejadian, kita lihat kejadian itu, kata Allah kepada Adam dan Hawa, jangan engkau makan buah pengetahuan yang baik dan buruk, nanti engkau akan mati. Sentuh pun nggak boleh, apalagi makan, nanti dia akan mati. Tapi Adam dan Hawa memakan itu, berarti dia harus mati. Mati dan harus masuk ke neraka. Karena Tuhan Yesus, Allah Bapa itu nggak mau Adam dan Hawa dan keturunannya manusia-manusia lain itu masuk ke neraka. Jadi Allah itu menjelma sebagai manusia. Kenapa menjelma sebagai manusia? Karena Allah itu roh. Roh itu nggak bisa mati. Sedangkan manusia harus mati karena sudah memakan buah larangan. Jadi karena Allah itu roh, dia nggak bisa mati. Roh nggak bisa mati, Bu. Kekal, roh itu kekal. Jadi dia menjelma sebagai manusia. Makanya Yesus itu 100% manusia, 100% Allah. Karena kalau dia tidak 100% juga manusia, dia nggak akan bisa mati, Bu. Karena harus mati seperti itu. Udah bisa saya jawab ya? Udah bisa saya tanggapi? Belum selesai, Bu. Oh, belum selesai. Ya. Kali lanjut. 100% manusia, 100% Allah. Setelah dia disalibkan, baru dia mati, kemudian bangkit. Mati inilah dia itulah penggenapan firman Allah kalau manusia itu akan mati, dan inilah mati dia manusia tadi baru bangkit. Makanya di 1 Yohanes 5 ayat 7 dikatakan ada 3 yang bersaksi di surga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Firman apa? Firman itu adalah Allah yang menjelma sebagai manusia. Oke. Seperti Sekarang saya boleh bertanya nggak? Maha Kudus. Bentar. Dan Ya, gak usah terlalu panjang. Oke, saya tanya. Ada 3 orang yang bersaksi. Nanti saya tanggapi yang lain ya. Ada 3 orang yang bersaksi, yaitu Bapa, Firman, dan Roh. Pertanyaan saya, Roh emang bisa bicara, bersaksi? Roh, Allah itu roh ya. Allah berfirman ketika Allah masih roh. Allah Coba, yang lain. kamu coba nyimak dulu. Iya, coba kau nyimak. Ada 3 yang akan bersaksi. Bapa, Firman, dan Roh. Pertanyaan saya, bagaimana caranya Roh bersaksi? Bersaksi di dalam surga itu berarti Allah Tritunggal, Ibu. Roh bersaksi. Ya, tidak bagaimana? bersaksi, dia- Bagaimana caranya Roh yang tidak kelihatan, Roh itu yang tidak punya mulut, dia bersaksi itu gimana? Siapa bilang roh tidak punya mulut? Waktu Allah berfirman, Ibu. Waktu Allah berfirman, jadi apa? Bukan dia punya mulut. Baru saya mendengar Roh punya mulut. Oke, mulutnya Roh ini kira-kira bibirnya tebal kayak saya apa tidak ini? Atau
Ibu. Roh itu, Allah itu adalah roh. Allah itu adalah roh dan roh Allah melayang-layang di atas perayaan. Oke, sekarang di dalam Matius 4, kita lari ke roh ya. Yang tadi saya sudah memarah tanggapi terlalu panjang. Oke, sebentar Liska, sebentar. Oke, saya bertanya. Oke, dengar dulu deh. Kau ngomong aja terus, tapi nggak tahu poinnya kemana. Nah, yang di dalam diri Orang Yesus, dia yang dari tadi mau. ya sabar sebentar. Di dalam diri Yesus itu adalah roh Bapa, betul ya? Ya. Ya kan? Oke, di dalam Matius 4 nomor 1 itu dikatakan, lalu roh membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Pertanyaan kakak dek, roh siapa yang membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis? Itu iblis Ibu. Itu Roh Kudus itu. ada dua Oh, berarti jenis roh roh iblis jahat. membawa Yesus ke iblis. Itu roh jahat yang ingin mencobai Yesus ke padang gurun, ke bukit. Yang pertama ada 3 pencobaan. Yang pertama Ini, kakak tunjukkan lagi. Dek, sebentar, dek. Itu Roh Kudus. Sebentar, sebentar, jangan masuk dulu apa, sal. dari Kristen. Aku sering Ini. baca Alkitab setiap hari. Aku Oke, baca Alkitab. ini, saya tunjukkan ini, dek, ya. Matius 1 ayat Matius 4. Oke dek, kakak tunjukkan dek. Nah, maka Yesus dibawa oleh roh. Padang Ini roh gurun, siapa? kan? Hurufnya tulisannya besar dek. Cobai, Bu. Berarti Iya, itu enggak, ini roh siapa yang membawa Yesus? itu iblis, Ibu. Itu setan. Tapi ini rohnya tulisannya besar loh. Kalau iblis ini barulah ini iblis. Nah, pertanyaan kakak dek, roh siapa ini? Yang dimaksud ini roh siapa? Ini rohnya ini besar tulisannya loh dek. Roh itu ada 2, Ibu. Roh jahat sama roh kudus. Loh, Iblis. sekarang yang di diri Yesus roh apa? Roh Allah. Nggak mungkin kan roh. Nah, sekarang yang membawa Yesus ini roh siapa? Iblis, Ibu. Iblis. Berarti bukan roh Bapa ya? Deal ya? Iya. Yo, Karena itu ragu. dicoba tapi Betul ya? Bukan itu. Nah, sekarang siapa yang menginginkan Yesus dicobai oleh iblis? Maaf ya, aku bukan nangis. Memang suaraku kayak gini. Iya, siapa yang menginginkan, Dek? Yesus itu dicobai oleh iblis, siapa yang menginginkan? Ya iblis lah, Ibu. Makanya di Taman Eden. Berarti kau nggak baca ini ya, Dek. Kenapa? Nah, ini ada nasnya, Dek. Sebentar, Dek. Dek, ini ada nasnya, Dek. Dek, Yang menggoda. diam dulu, Dek. Kau dari tadi ngerocos saja terus, saya dari tadi Ibu sabar yang loh. nggak kalah Gantian. gitu lah. Ini loh, kamu berarti nggak ngeter Bibel kau ya. Percobaan Yesus oleh iblis adalah usaha membelokkan Yesus dari jalan ketaatan yang sempurna kepada kehendak Allah. Berarti yang menginginkan Yesus dicobai adalah Tuhan kamu sendiri, Dek. Gimana ya? Hah? Jadi yang membawa Yesus itu siapa, Dek? Roh siapa? Roh iblis. Bang Karul lupa mute ya. Itu noise itu. Ah? Liska? Yang membawa Yesus untuk dicobai di padang gurun roh siapa? Terus buka mute-nya, Kak. Roh Imin. Sengaja itu orang aku nggak ada di mute, moderator yang nge-mute. Iya, kok kan dari tadi merocos aja lo terus, Dek. Roh siapa yang membawa Yesus ke padang gurun? Bu, saya hitung udah berapa kali Bu nanya seperti itu. Kurasa 8 kali ada. Dibilang Oke. roh jahat. Oke. Jangan marah lah. Nah, sekarang lebih besar kuasa Tuhan apa kuasa iblis? Tuhan jelas. Terus apa pertanyaan Ibu? Nah, oke. Ketika Yesus dibawa oleh iblis, apakah Yesus menolak atau mengikuti? Kan dibawa ya Bu. Berarti kan Ya. dibawa kita diseret gitu Bu. Kan Yesus itu. Ibu, lihat ya, Bu. Lihat, Bu. Ibu. Ini Bu, kan saya Orang sudah itu bilang, diseret. Yesus itu 100% manusia dan 100% Allah. Ibu baca ayat sebelumnya, ketika Yesus berkuasa, Yesus itu enggak lapar. Enggak mau. Udah Bu, udah ketawanya. Ibu tidak menghargai seperti itu. Bukan nggak ngargain lucu. Tidak apa-apa, Makan- tidak apa-apa. Makan Tidak- seorang Saya jelasin, tuan, Ibu. seorang Kenapa tuan seperti itu? diseret. Gini Bu, pada saat itu Ibu, kenapa dibawa kepada Ibu? Yesus itu lagi puasa. Waktu Yesus diseret oleh iblis, Yesus ngikut atau dia berhasil menolak, melepas? Iya, Kan namanya itu kan diseret. dibawa, bukan Ibu lah dibawa. Berarti kan itu Iya, dibawa. begini loh, Dek. Kalau saya ketika ditarik sama maling, pasti saya akan melawan kan? Kalau saya kuat kan pasti saya bisa apa? Saya punya tenaga. Nah, makanya saya tanya, lebih besar kuasa Yesus apa kuasa iblis? Kau bilang kuasa Yesus. Ketika Yesus diseret, mau dicobai oleh iblis, apakah Yesus berhasil lepas atau tidak? Gini Ibu,
Kan Tuhan Enggak, jawab dulu deh. Ketika Liska ditarik oleh sebentar, ketika Liska ditarik oleh anak berumur 10 tahun, apakah Liska tidak bisa melepas tangan Liska dari tarikan anak umur 10 tahun? Gini Ibu, Gini. kan pada saat itu Ya. kan Tuhan Yesus itu kalau ayat sebelumnya Ibu baca, dia itu lagi berpuasa 40 hari 40 malam. Tunggu izin dulu masuk sebentar itu siapa si Liska itu sama Liska ini supaya kita ada penjelasan ya, jangan sampai nanti kita dikatakan umat Islam itu memframing ya. Teman-teman di YouTube ini mungkin butuh penjelasan nih sama Liska. Makna Yesus diseret itu maknanya apa dalam pemahamannya Liska? Itu dijelaskan dulu, jangan ditinggalkan gitu saja karena kata-katanya itu agak menggelitik gitu loh Liska. Gini Ibu, Ketika kau mengatakan tadi Yesus itu diseret oleh iblis, makna diseret itu seperti apa gitu loh maksudnya? Silakan. itu kan bawa Ibu, bukan diseret Pak, kan nggak ada diseret sebenarnya. Apa sih namanya? Tadi kamu mengatakan diseret bukan? Tadi kamu mengatakan diseret nggak? Kita membawa ember di bawah. Enggak, tadi kamu yang mengatakan diseret Bukan bukan? kita. Enggak Pak, Enggak, kita tadi- hanya Enggak, tadi kamu tunggu dulu Liska. kita Liska sama Liska, biar kita konfirmasi. Memang udah Liska, dibawa. Liska biar kita konfirmasi perkataanmu tadi. Liska biar kita konfirmasi perkataanmu tadi. Tadi kamu ada mengatakan nggak kalau dia itu diseret? Itu Jujur. spontan dari mulut saya Pak, tapi kan itu dibawa. Oh, spontan. Gak sengaja Bang Faru. Berarti kau tadi bilang Arti dibawa ketika mengatakan apa, Yesus Pak? iblis. Gak sengaja. Arti dibawa Tadi apa? kamu bilang. Enggak, tanya dulu. Pertanyaan saya, arti dibawa apa? Ya kami tidak mungkin menafsirkan Bible mau di sini tertulis di bawah. Enggak, Bapak jawab dulu, arti dibawa apa? Hah? Iya, arti dibawa di situ memindahkan Yesus dari tempat yang diinginkan oleh Yesus ke tempat yang diinginkan oleh iblis. Di mana itu? Di atas bait Allah. Itu makna dibawa di situ. Gimana? Dibawa Nah, ya yang jadi udah. pertanyaannya, yang jadi pertanyaannya gini Liska. Liska, yang jadi pertanyaannya, bagaimana cara iblis memindahkan Yesus atau membawa Yesus dari tempat yang dia kehendaki ke tempat yang dikehendaki iblis, yaitu di atas junjungan bait Allah. Bagaimana caranya dia membawa Yesus? A. Dengan diseret, B. Dengan digendong, C. Dengan ditunggangi. Bapak, kalau di sini tidak ada dijelaskan tentang diseret, digendong, dibawa pakai motor, berarti saya tidak tahu ya. Udah Oh, ada jangan temenin lu. Liska. Aku nggak ada di Liska. Di zaman itu belum ada ojek online. Ojek online belum ada. Belum ada Grab. Kok tidak pula bawa pakai motor? Yang kami tanyakan Liska, bagaimana cara iblis membawa Yesus dari tempat yang dia inginkan ke tempat yang diinginkan oleh iblis, yaitu di atas gunungan bait Allah? Bagaimana caranya? Emang ada dijelaskan di Alkitab kayak gitu. Intinya kalau udah Makanya dibawa, kami bertanya ke kamu. udah kayak gini, Pak. Saya kuliah nih. Karena tidak tertulis, makanya kami bertanya ke kamu, Liska. Saya uang kuliah saya dibayar. Gimana dibayar? Saya nggak punya uang. Yang penting udah dibayar. Gimana? Ya udah gitu, Pak. Gimana sih Bapak? Tidak Hah? Analoginya nggak nyambung, Liska. Saya, Berarti bukan kamu yang bayar. Kenapa bisa dibayar, Pak? Pokoknya udah dibayar. Gimana? Ya, jadi Iya, berarti artinya bukan Liska, kamu yang Liska, bayar. sabar Liska, berarti maksudnya kamu mau mengatakan setelah iblis membawa Yesus, iblisnya minta apa? Minta ongkos sehingga Yesus membayar gitu. Oh, berarti ini ojek lagi Bang. Siapa yang membayar siapa? Liska, Aku loh. yang membayar itu siapa? Matikan Sabar mikrofonnya. ya. Bapak matikan mikrofonnya. Langkah, Bapak soalnya langkah. kalian ini, kalian 3 orang, saya sendiri. Kalian menertawakan saya menjelaskan. Setelah saya menjelaskan, kalian menjebak dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Jadi ketika saya menjawab, kalian itu Gak ada loh, moderator tidak nggak ada terima mute loh. dan kalian Nggak ada mengalihkan. mute loh Padahal tadi moderator. tentang darah. Kenapa manusia meminum darah Yesus, tentang anak domba. Tapi sekarang udah lari ke padang gurun. Memang aneh kalian ini. Loh, Memang kan aneh. itu dicobai di padang gurun. Kan aku tanya, yang dicobai di padang gurun itu siapa? A. Yesus, B. Iblis, C. Sal, Kita. pasal ibu. Enggak, itu C rambut leher. Ya, loh, kita lari ke padang gurun kan karena yang membawa Yesus adalah roh. Kau katakan yang membawa Yesus ke padang gurun itu adalah roh iblis. Berarti roh iblis membawa Yesus ke Kak, iblis. kakak siapa ini? Kak Nora ya, kakak Nora. Tadi aku mengatakan itu kan dibawa, tidak ada spesialisasi atau especially in Bible mengatakan bahwa dibawanya pakai perantara apa. Ya, Bapak? saya tidak tanya itu deh. Jadi- Itu pertanyaan dari Bapak Faru. Makanya saya tidak tahu jawab karena Iya, saya jawab berdasarkan enggak, makanya dengarkan dulu kakak ngomong deh. Kan Yesus kan dibawa oleh roh, ya kan, dicobai oleh iblis. Tadi kan kakak tanya, lebih besar kuasa Yesus atau kuasa iblis? Kamu mengatakan kuasa Yesus. Nah, ketika Yesus dibawa oleh iblis, kenapa Yesus tidak menolaknya?
itu kan kalimatnya dibawa ya Ibu ya. Ya. Kalau dibawa contohnya kan kayak, aduh gimana ya cara memberitahukannya kalau dibawa, kecuali Enggak, membawa. begini deh, kita buat satu analogi. Ketika datang kawanmu yang perempuan menampar kamu, apakah kamu yakin tidak ingin membalas tamparannya? Nah, ketika iblis membawa, sebentar, ketika iblis membawa Yesus, yang dimana kalian katakan Yesus punya kuasa, kenapa Yesus tidak bisa menolak ajakan iblis? Gini Bu, itu kan Yesus kan ada sisi manusianya Bu. Kalau yang penting kan iblisnya itu kan tidak mengajak Yesus untuk berdosa. Kalau dia hanya mengajak ke padang gurun, apakah dia Enggak, yang saya tanya, kalau Yesus memang, kan tadi kan kamu yang bilang deh, Yesus punya kuasa daripada iblis. Kalau dia punya kuasa, kenapa dia tidak bisa menolak ajakan iblis? Gini Ibu, Yesus, dia itu kan diajak sama iblis ke padang gurun. Kalau contohnya iblis mengajak bukan untuk berbuat dosa, kan ya kenapa enggak dia? Jadi kalau iblis mengajak membawa, dia mau ajak ke padang gurun. Tidak ada literasi diajak, tidak ada literasi diajak dalam Lukas 4 maupun Matius 4, tidak ada literasi diajak. Kan seperti Tapi ini di bawah. kualitas kalian langsung memotong pada saya Jangan tidak gitu, pernah Liska. kalian ngomong. Liska, sama Kalian dulu ngomong Liska. sama saya. Jadi tadi saya sejak Jangan awal sama gini, Liska. Jangan kamu rubah Bibelmu. Tidak ada literasi di dalam Lukas 4 maupun Matius 4 dikatakan Yesus itu diajak iblis, nggak ada. Literasinya di situ dikatakan dia dibawa, Matius 4 nomor 5. Dibawa oleh iblis, bukan diajak. Udah Kau pasti pikir ikut. menongkrong? Kalau kalimat diajak itu udah pasti ikut. Kalau Kalau diajak itu udah ada janjian sebelumnya gitu loh, kayak mau nongkrong di warkop pula kau bikin diajak. Dia Diajak kesana sama- tuh dicobain, bukan mau nongkrong di terus pas warkop. sampai 10 kali. Pengen kali. Kemarin Bapak Karuk, kemarin Liska Bapak Udah Karuk. Pak, udah sampai sini aja live kita. Dari tadi Di dimatikan bawah live Liska soalnya ya. saya. Ya lanjut Liska. Nggak ada. Lanjut Benar, saya ngomong lanjut. kalau dimatikan mic. Tidak, kalau dipotong. aku cuma mau membenarkan diksimu saja. Di Bibelmu itu tertulisnya itu dibawa, bukan diajak gitu loh. Oke, Jangan dulu. ini terakhir saya penjelasan ya Pak. Ini terakhir, ini penutup Oke. saya jelaskan. Saya nggak mau lagi. Pertanyaan saya begini Liska jadinya, apakah iblis tahu bahwa Yesus Tuhan? Of course. Oke, kita baca di Matius 4 nomor 10. Yesus mengatakan, maka berkatalah Yesus kepada iblis. Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Pertanyaan saya, Siapa Tuhan Allahmu yang disembah? Itu ya Pak Bu. tidak, pertanyaan saya, menurut Yesus yang harus disembah itu siapa? Nah kan sama yang saya bilang tadi. Ya, menurut Yesus siapa yang harus disembah? Tuhan Allahmu. Saya sudah bilang 3 bersaksi di dalam surga. Contohnya ibu punya roh, punya. Ibu punya tubuh, punya. Ya. Ibu punya firman, punya. Apakah ibu 3 orang? Tidak, 1. Enggak, saya tidak. Jadi bagaimana orang yang tidak bisa ngomong? Lah kan dia bisa ngomong di dalam hati, dia bisa berbicara, dia. Siapa yang bisa mendengar di dalam hati deh, orang bisu? Ibu, Ya. Oke. tidak ada sekarang orang yang benar-benar tidak bisa benar Bu. Itu Oke, ilmu sekarang- medis. Tidak ada orang yang benar-benar yang tidak bisa tuli. Loh, Itu ada sekarang alatnya aku semua. tanya, bagaimana orang yang bisu? Itu kan manusia. Lagian ini ada 2 pernyataan Bu. Ini terakhir ya Bu. Ini pertanyaan ibu yang terakhir. Loh, tunggu sebentar. Kan di sini engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Pertanyaan saya, menurut Yesus yang harus disembah itu siapa? Menurut Yesus loh, ini perkataan Oke. Yesus. Menurut Yesus siapa yang mau disembah? Itu Ya. tadi aku bilang 3 bersaksi dalam surga. Mana yaitu Yesus mengatakan 3 bersaksi? 1 Yohanes 5 ayat 7. Buka Oke, kita sekarang. lihat. 1 Yohanes 5 ayat 7. 1 Yohanes. 5 ayat 7. Oke. Itu Rasul Yohanes yang menulis. Rasul Yohanes Sebentar deh. Sebentar, kita bukan buka. Nabi Muhammad yang bersama dengan Yesus. Sebentar, oke. Tapi Oke, saya buka ya, saya tunjukkan datanya. Besar kan saya penuh itu. Oke, kita tunjukkan pakai data ya, Dek ya. Bibel kau. Ini Bibel kau ya. Besarkan saya toh. 1 Yohanes 5 nomor 7. Mana si Liska? Oh, Liska nih. Ah, ini Liska. Itu tulisannya toh. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Nah, ini di dalam kurung. Di dalam kurung. Di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah 1. Pertanyaan saya, menurut AYT, sebab ada 3 yang bersaksi, tidak ada. Nah, kalau menurut TL, karena 3 yang menjadi saksi di surga yaitu Bapa dan Firman dan Roh Kudus, ketiganya itu menjadi 1. Kalau menurut BIS mengatakan ini ada 3 saksi, kosong. Tapi menurut TSI, ya, jadi Allah sudah memberikan kepada ketiga hal yang menyampaikan kesaksian yang sama tentang Yesus, yaitu Roh Kudus, air, dan darah. Mana yang benar? Ini kalau menurut BIS, TSI, yang ketiganya itu adalah
Roh Kudus, air, dan darah. Nah, kalau MILT, sebab ada 3 yang bersaksi di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya ini adalah satu. Kalau Celeber mengatakan ruh adalah saksi karena ruh itu adalah kebenaran. Di mana nih? Mana yang benar? Mana yang benar, Dek? Kalau menurut FEB ada 3 yang memberi kesaksian. Ini kosong. Ini revisi dari Bible kau sendiri. Mana yang benar? Oke, Sementara TSI mengatakan Yesus itu Roh Kudus, air, dan darah. Ya silakan. Mana yang benar? Oke, silakan. Ulang. Boleh geser ke sebelah kiri? BSI, Mana? TSI tadi. Oke. Ya. Lihat itu tahunnya, Ibu. 1974, 2018, 1994. TSI 2014, baru. Dia baru. 2014. Itu ayat 2018, Ibu. Yang dipakai terbaru. Itu penyempurnaan bahasa, Oke, tafsiran. Ibu. ayat. Oke, saya terima ayat yang dipakai ya. Deal ya. Ya. Oke. Sebab ada 3 yang bersaksi. Mana? Kosong. Nah, Itu kenapa kalau tiba-tiba di Bible- sini ada langsung di dalam kurung? Di dalam Kau bilang ayat kan? Ayat kan 2018, sementara ini TB 1974. Ayat mengatakan sebab ada 3 yang bersaksi. Kenapa kosong? Kan Nora pelan-pelan kan Nora, aduh sakit kali hatiku, aduh nangis dia. Oh. Sakit kali hatiku, pelan-pelan kan Nora. Ini ada 3 yang bersaksi, ini kosong. Dek, kau tahu bahasa Inggris nggak? Kita buka versi KJV yuk. Bahasa Inggris ya, kamu paham ya bahasa Inggris ya? Paham lah, anak kuliah. saya mau kan? itu, Ibu. Oke. Saya mau rapat ini, Ibu. Saya kuliah. Dari Iya, sebentar. Oke, ini kita buka KJV deh. Iya, sebentar. Kita KJV. Kita buka saya mau KJV rapat deh. meeting. Saya kan KJV-nya, sebentar deh. Net Bible mengatakan, for there are 3 that testify. Di mana? Kelanjutannya mana, Dek? Nah, sementara di sini dikatakan ini, Dek. Kan Ibu, itu kan dalam website yang sama. Tinggal Ibu ubah dalam bahasa Inggris saja. Gimana Iya, sih? sekarang di KJV saja, Dek. Dek, ini sebentar dulu. Ini kan KJV, ini kan Indonesianya TB. TB mengatakan di dalam surga ada Bapa Firman. Sementara di Net Bible itu mengatakan Pokoknya apa? Alkitab yang saya gunakan No, Bapa Firman dan Roh Kudus jelas adalah satu tritunggal this Maha Kudus. Bible Sudah. is Itu liar. adalah Tuhan kami. This Bible liar, Dek. This Bible liar. Table said liar. Not three. Nothing free. And the Net Bible. Nangis. And Net Bible. Net Bible say Kanora. for there are 3 that testify. Where is say in Father. Di Itu Nora. Apa, asal bentar ya. Liska bentar ya. Itu Nora, Liska sama Udah, Bu, sisanya. udah Pak. Saya jam 11.30 ada meeting, Pak. Saya Iya ketua. bentar dulu Liska. Terserah. Mau Meeting kuliah lamar, Ibu. Jangan nangis. Orang tadi udah saya bersetengah jam lebih di sini. Ya sabar dulu Liska ya. Saya Saya ada cuma menjelaskan tentang darah sama Iya sabar dulu Liska. agama. Bentar Liska. Kamar saya goyang Liska. Saya Liska bukan kamarnya tentang goyang. Ibu, tapi Ibu selalu menanya Sebentar dulu Liska. Saya harus ngomong dulu kamarnya goyang. Sabar dulu kamarnya goyang. Saya minta buat penonton ya yang ada di TikTok ya. Tolong bantu tap-tap layarnya teman-teman ya. Digenapkan tap-tap layarnya sampai di 1M teman-teman ya. Dan love orange-nya juga di-share Komal kita teman-teman ya. Karena 3,1 kali memandang ini kita harus antisipasi ya. Mana tahu ada yang nge-report teman-teman. Ya buat teman-teman di YouTube juga. Diam dulu, sabar dulu kok Rizka sekali lagi Rizka. Ya buat teman-teman. Iya bentar Rizka. Ya bentar Rizka. Buat teman-teman yang di TikTok ya. Ikan dulu bentar Rizka ya. Tolong di-subscribe channel YouTube-nya Bang Faruk, The Real Faruk Sianipar 44. Ya, dokumentasi rekaman dari video-video live kita itu akan diupload dan saat ini Bang Faruk sedang live juga ini di YouTube Bang Faruk, The Real Faruk Sianipar 4. Di-subscribe, like, comment, and share channel YouTube-nya Bang Faruk. Dan buat teman-teman yang ada di TikTok yang belum follow Bang Faruk, ya silakan Bang Faruk di-follow sama teman-teman yang di atas ini yang menjadi narasumber dari umat Islam itu sendiri, di-follow supaya kalian mendapatkan notifikasi dan juga informasi ketika kami melakukan aktivitas live di YouTube, di TikTok sendiri. Oke, sebelum dan sesudahnya Bang Faruk ucapkan terima kasih, syukron jazakallahu khair, dan buat teman-teman yang telah berbagi-bagi gift, syukron jazakallahu khair, barakallahu fikum, semoga Allah membalas kebaikan kalian. Cair dong. Terakhir Liska terakhir Liska buka mute-nya. Tadi aku mau bilang 11.30 ada meeting, Pak. Saya iya, jalan lagi ke kampus. Gimana Ya, sih? nanti Soal saya Mana ada kok, Dek? lagi. Di universitas mana, Dek? Ngapain saya ngasih merek, Ibu? Supaya apa? Nanti diseret-seret di sini. enggak loh. Boleh. Nah, kan ada yang saya tahu, Dek. Kok makan di Nggak sana? mau. Dan dia Saya ajak tidak makan, mau dan mengasih dia tahu ajak alamat makan, dia saya. tahu. Enggak, Ibu. Enggak. Ya enggak penting itu sama kami. Gini Liska. Nggak boleh gitu. Sal nggak boleh gitu. Orang aku nggak kuliah kok. Ya, kami kan enggak kuliah. Aku bercanda Gini aja Liska. mau ke kampus. Bercanda aja mau ke kampus.
Biar Gini terus. Lista. Lista. Udah Tadi Pak, kan- udah 10 Tadi menit lagi enggak, loh. satu aja. Tadi kan kau bilang, iblis itu adalah musuh, kan kau bilang gitu kan? Iya kan? Apa? Ulangi saya lagi Iblis. siap-siap loh. Oke, Tadi nggak iblis dengar. itu adalah musuh Tuhan, kamu bilang tadi kan, betul? Iya. Nah, tetapi kenapa di di Ayub 1 nomor 6 itu iblis itu anak Tuhan dikatakan. Bahkan Tuhan itu berdialog sama iblis. Tuhan bertanya, "Dari manakah engkau iblis?" katanya gitu. Iblis menjawab dia. Coba kamu baca situ. Ayub 1 Gini, nomor 6. gini Kak. Nggak lari ke situ, Sal. Kalau katanya iblis adalah musuh Tuhan, kenapa Tuhan membiarkan ya iblis merasuk membisik kepada Yudas untuk menyalibkan Yesus? Aduh, panjang lagi nih ceritanya. Oh ya iyalah, karena apa? Berarti iblis kong kali kong dengan Tuhan. Betul? Gini, ini terakhir ya Kak. Udah, ini Oke. terakhir ya. Jangan lagi Oke. tambahin. Iya. Ini pokoknya udah terakhir. Kita baik-baik aja. Kita hanya untuk memperdalam pengetahuan lintas agama. Kita bukan untuk menjatuhkan. Gini Bu. Oke. Kenapa iblis membisikkan kepada Yudas untuk menyalibkan Yesus ya, menjual Yesus ya? Bukan iblisnya. Kenapa Tuhan kamu membiarkan iblis? Padahal katanya iblis itu musuhnya Tuhan. Gini Bu, kan aku sudah bilang ya, kalau manusia itu sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah karena memakan buah larangan ya. Siapa Buah yang larangan. mengizinkan Adam memakan buah itu? Iblis. Karena iblis itu memang Oke, diizinkan. ketika iblis menggoda Hawa untuk memakan buah itu, apakah Tuhan tahu kalau Adam itu akan memakan buah itu? Ya kan tidak tahu lah Bu. Kan Oh, berarti Tuhan kamu tidak maha tahu. Ibu, Oh, kalau ya. konteksnya iblis yang sudah berdosa di luar Nangis. Ibu, Berarti gini, Bu. Tuhannya dia mengatakan, tadi kan Tuhan tanya deh, apakah Tuhan tahu kalau Adam itu memakan buah itu? Tuhan kok nggak tahu gimana ya Tuhan nggak tahu. Dengar, kalian 4 lawan 1. Oke, sini Bu, biar aku jelaskan. Kenapa Tuhan nggak tahu? Tuhan, tadi gimana? Coba ulangi. Kenapa? Apakah Tuhan kamu tahu ketika Adam mau makan buah itu? Tuannya lupa mungkin. Jangan Sal, jangan nyambung Sal, nggak boleh gitu Sal. Apakah Tuhan tahu ketika Adam mau makan buah itu? Gini Bu, sebenarnya iblis itu adalah kan angel veil, kan malaikat yang Saya tidak tanya Angel Fail, apakah Iya. Tuhan mau tahu ketika Adam memakan buah itu? Karena begini, ketika Adam memakan buah itu, otomatis Adam akan jatuh ke dalam dosa. Nah, kalau jatuh Adam ke Gini, dalam Ibu. dosa, saya dipikir, tunggu dulu deh, berarti kenapa Tuhan kau mengizinkan Adam jatuh Saya ke dalam tanya dosa juga seperti tentang itu? Allah ya Bu. Saya tanya juga tentang Allah Ibu. Ya, nanti Gini, tanya. Pertanyaan kakak deh, apakah Tuhan mau tahu ketika Adam memakan buah itu? saya kasih pertanyaan balik ke Ibu. Gini, Ya nanti. gini, Ibu, saya kasih pertanyaan balik. Apakah Allah Ibu tahu kalau Ibu bisa melewati cobaan itu? Tahu. Karena Tahu. dikatakan di dalam Islam, Banyak yang sebentar. dekat, banyak yang Karena dekat. dikatakan, Tahu. sebentar. Kan kamu bertanya Tahu. deh, saya jawab, sabarlah. Gitu. Tahu. Sama Karena aja, begini Bu. deh, di dalam Islam, Allah tidak akan mencobai hambanya kalau tidak mungkin hambanya bisa melewati cobaan itu. Tapi kenapa banyak yang murtad, Bu? Itu bukan cobaan deh, itu keinginan nafsu. Itu Contoh, loh, murtad itu bukan dicobai. Murtad itu bukan cobaan. Bu, Murtad itu ketika manusia tidak bisa kontrol Ini nafsunya. saya kenal contohnya teman Nangis, orang-orang nangis. tua yang dia Nangis. yang Loh, dia buktinya Muslim, begini deh, Kristen, ya. contohnya dia sakit nih, cobaan dong sakit. Terus Lap di dulu dalam Gus Bude, pendeta, lap dia dulu masuk Gus Bude. Kristen. Dek, Hah, lap dulu Gus Bude. itu berarti cobaan dong Bu, cobaan keimanan. Aduh, Berarti kan sudah. Nah, dia cobaan coba keimanan. Tapi ketika dia akhirnya menyembah manusia yang mati tidak berbusana, itu adalah mengikuti hawa nafsu, Dek. itu bukan hawa nafsu Bu. Kenapa Tuhan Yesus nggak berbusana? Itu godaan Karena dia setan. menanggung dosa malu kita. Dosa-dosa. Oke, sekarang Rizka coba kalau ke kampus tidak pakai baju, Dek. Kau malu nggak, Dek? Menanggung penderitaan, cacian, penghinaan, dosa kita Ibu. Maaf, kau, Dek. Gitu. Makanya Saya nggak tanya menanggung, Dek. Lebih hebat Ferdi Sambo ketika dia di hadapan hakim, dia tidak pernah ditampar, Dek. Diludahin tidak. Tapi masalahnya ada sosok yang dijadikan Tuhan ketika dihadapkan di depan seorang kaisar, dia ditampar loh, Dek. Dia diludahin. Lebih hina mana Ferdi Sambo atau Ibu, sosok saya yang udah diturunkan? Oke, Ibu. Saya udah bilang kepada Ibu berkali-kali bahwa Tuhan Yesus itu wajib mati karena Sedih memang kali. Gila. Makhluk mengatur Tuhan. Masa makhluk pantelis ngatur Tuhannya wajib mati? Cemana ya kau? Kau pula yang wajibkan Tuhan mati. Itu nama kau itu Lista kau tuh namanya mematikan kemahakuasaan Jangan Tuhan. Tuhan bapakmu aja nggak berani kau wajibkan. Ini Tuhan mau kau wajibkan mati. Iya. Sebenarnya kau. Itu bukan aku yang wajibkan, itu firman Allah. Iya, kamu itu Oke. dengar. Itu firman Allah, itu Sebentar, Sal. wajib mati. Sebentar, Sal. Biar nggak dibilang keroyokan, Gimana Sal. sih Kak Sal ini?
Jadi Iya. itu Begini Liska, yang mengatakan yang mati di kayu salib anak manusia atau Tuhan? Ibu, anak manusia itu perumpamaan Tuhan, Ibu, anak Allah. Itu Perumpamaan. Ibu, makanya baca, kalau kalian mau debat agama, anak manusia itu ada Perumpamaan. Oh, jadi anak manusia itu hanya perumpamaan. Yang benar adalah Tuhan. Aduh, Tuhan Yesus yang baik. Anak manusia itu adalah anak Allah. Kenapa juga anak manusia? Karena dia 100% manusia juga. Karena dia juga harus mati, Ibu. Iya, yang saya katakan yang wajib mati ini anak manusia atau Tuhan? Anak manusia sama anak Allah itu sama. Itu Yesus, identitas Yesus. Itu panggilan Yesus. Anak Kenapa domba. dia dikatakan anak Allah? Itu adalah Yesus. Kenapa dia dikatakan anak Allah, Dek? Karena dia adalah konsekuensi dari roh Allah menjadi manusia yang dikandung oleh Maria tanpa bersetubuh, Ibu. Oke, sekarang saya tanya, roh Allah kamu ada berapa? Maaf, Bu, Oke, saya saya tanya, harus Dek. pergi, Bu. Ya, sebentar. Saya udah Roh Allah harus kamu, pergi, Bu. ya, roh Allah kamu ada berapa, Dek? Dibilang 3 tapi 1 Tritunggal Maha Kudus. Ibu, aku hitung udah 10 kali. Roh ini ada 3 atau 1 roh ini? Roh Kudus, Bapa dan Firman adalah 1 Tritunggal. Itu yang selalu Jadi dipercayai. roh yang menjadi manusia ini roh yang mana? Roh apa? Roh Allah yang menjadi manusia. Oh, bukan roh firman. Roh Allah itu Firman yang menjadi manusia itu loh, Bu. Sama Jadi aja. firman itu adalah roh. Allah itu adalah Firman, adalah roh. Makanya Tritunggal 1. Ibu baca 1 Yohanes Jadi ayat ketika 3. oke, kejadian 1 nomor 3 ketika Tuhan berfirman, jadilah terang maka terang itu jadi. Nah, terang itu jadi dari firman. Apakah terang itu adalah Tuhan juga? Adek, Saya keluar izinnya, Bu. Udah 11.26 saya akan telat, Bu. Saya akan telat. terima kasih Adek. Ya udah hati-hati kok, hati-hati ya. Maaf Hati-hati ya, ya Bu, nanti. kalau tadi saya agak itu menjelaskannya. Iya, nggak apa-apa, karena Dek. Iya. karena saya juga kalau Ibu bilang anak domba itu disamakan sama hewan di perumpamaan, saya kurang terima. Jadi saya nggak ada menghina Ya, agama Ibu. Liska kan. kalau Itu saya nggak ada- katakan hidung Liska kayak babi, Liska terima. Hidung Liska kayak babi, Liska terima. Itu sindiran, Bu, bukan perumpamaan. Oh, jadi Yesus ketika dikiaskan Oh, kepada iya, binatang iya, itu sindiran atau kiasan? Imut kayak kelinci, saya terima. Karena itu beda perumpamaan, beda pujian, beda sindiran. Udah, Bu, itu. Oke, jadi Dan terima kalau kasih. Liska saya bilang ke imutnya kayak kelinci, nah ketika kelincinya ditabrak wajahnya hancur gimana? Maaf Imut lagi. Ibu itu bukan diskusi namanya. Yang baik tuh Bu sampaikan secara baik. Nangis. Ya, Kita ada di sana. hanya penjelekan. Nangis. Diskusi itu ada moderator, ada pembicara. Jalan dulu aja Bang, jalan dulu, jangan dulu. Dia ngomong sebentar. Di sini ada moderator. Jalan dulu, masih Jadi Bang Faruk di mana Bang? Stay. Ya, silakan Dinda Vincent, silakan. Stay-nya di mana Bang Faruk? Stay. Jakarta. Oh, saya di Siantar. Oh, Siantar ya. Saya di Kaban Jahe. Kaban Jahe. Ya. Aku lagi di Papua, Pace di Kalau Papua. Dio Pratama di Barus. Oh, Aku di iya. Papua. Saya di Kaltim ya. Saya di Kaltim, asal saya dari NTT. Oh, nanya. Oh, aku di Samarinda, Lagi di Iya, Samarinda. oh iya oke dekat ya. Gimana? Kita lanjut diskusi aja, Vincent. Gimana? Dinda Vincent. Ya, Kita lanjut diskusinya gimana, Dinda? saya biasa diskusi di teman-teman Islam itu setiap hari, tapi kalau hanya menjawab interogasi dari teman-teman mungkin saya nggak sanggup ya. Kalau diskusi saling sharing berbagi mungkin saya bisa. Tapi kalau hanya Iya, untuk kita menjawab sharing, pertanyaan-pertanyaan kita diskusi. bersifat interogasi seperti tadi mungkin Enggak saya nggak bisa interogasi. Bang. Enggak interogasi, sifatnya hanya sharing. Gitu loh. Iya, karena gini loh Bang. Gini Bang, saya ini juga kan masih belajar juga. Ada hal-hal yang mungkin pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa saya jawab, saya akan mengatakan saya nanti belajar lagi gitu loh Bang. Iya, sebaiknya begitu memang. Sebaiknya Iya. begitu. Ada Takutnya pertanyaan saya yang tidak jawab bisa nanti dijawab. salah, tidak Katakan sesuai begitu. dengan kebenaran gitu. Iya. Oke, kita kembali diskusi lagi ya. Tadi kan Dinda Vincent itu mengakui bahwasanya kematian Yesus di kayu salib itu atas keinginan dari Yesus itu sendiri, betul? Betul, Dinda Vincent? Iya, bagaimana Bang? Tadi Anda barusan mengatakan bahwasanya kematian Yesus di kayu salib atas dasar keinginan Yesus sendiri, betul? Jair dong diberkati Iya, Pak Ahmad Dahlan. Barakallahu fikum Pak Ahmad Dahlan. Betul? Iya betul. Oke, ya betul ya. Oke, sebentar ya. Jika memang kematian Yesus di kayu salib atas dasar keinginan dia sendiri, berarti
semua pelaku dan orang-orang yang terlibat dalam penyaliban itu seperti iblis, Yudas, ya, pemuka-pemuka agama Yahudi, pemerintahan Romawi, sampai dengan tentara Romawi yang menombak lambungnya dan meludahi wajahnya dan memukul wajahnya, mereka tidak berdosa lah Bang ya, Bang Vincent ya. Tidak. Oh, mereka tidak berdosa. Iya. Bahkan mereka berjasa karena membantu Yesus dan memudahkan Yesus untuk melancarkan keinginannya, yaitu mati di kayu salib, betul? Oke, saya jawab ya. Jadi gini. Enggak, betul apa tidak? Nanti dulu dijawab, Dinda. Betul apa tidak? Saya tidak akan menjawab dengan cara seperti itu ya. Kasih kesempatan saya. Dinda. Karena kalau saya menjawab pilihan ganda, saya menjawab pilihan ganda saya yang tidak memberikan diberikan Anda pilihan berarti ganda. saya Dengar dulu, tidak Dinda. mempunyai jawaban. Saya hanya mengikuti